saudara kita akan mulai ibadah kita Natal pada tahun ini. Biar Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Salam semuanya, selamat pagi. Tuhan kita luar biasa, Allah kita luar biasa. Dia telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Untuk itu, mari kita datang pada Tuhan. Apa yang berdiri, muliakan nama-Nya. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Inilah kami Tuhan, kita berjumpa kepadamu Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Katakan mulia, 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 sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Sekali lagi katakan mulia, mulia, oh Tuhan, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, 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 sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Oh, haleluya. Mulia, mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap
mulia. Oh Tuhan, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dia datang untuk setiap umatnya. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan. Jadi raja. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Oh, haleluya Yesus, Kau telah lahir bagi kami. Kau hadir di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Siapa percaya bahwa terang itu sudah datang di tempat ini? Amin. Amin. Siapa percaya bilang amin. Amin. Firman itu telah menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Untuk itu mari kita bersatu hati, kita sorakan, kita akan mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian, kekuatan, pengadaan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa, Haleluya. berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara Haleluya. menyatakan Katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. pujian, Pujian, Dan kekuatan hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. haleluya. Pujian, dan kekuatan hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan ada bagi Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Saya undang Gor gabungan untuk maju ke depan untuk mempersembahkan pujiannya. Pujian dan kekuatan Allah berkuasa, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ternyata tidak janjian lagunya bisa sama. Masih antusias memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Yang antusias memuji Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. Haleluya. Mari kita puji Allah kita yang maha tinggi. Dia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Untuk itu, marilah kita datang padanya. Kita berikan puji-pujian bagi Dia yang luar biasa. Haleluya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh yeah. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Mari puji. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh yeah. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. angkat tangan kita bersama-sama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam pam pararam, pam param pararam, pam param pam pararam, pam param pam. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh yeah. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. sebab Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Tuhan atas langit bumi. Haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam 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 pam. Haleluya. Nyanyikan lagu ini bersuka cita.
excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kembali kita datang pada Tuhan. Kita harus sungguh bersyukur karena kasih-Nya pada kita, sehingga Dia merelakan anaknya sebagai tebusan bagi kita semua. Banyak yang sudah Dia perbuat di dalam hidup kita. Kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Dia. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, Kasih-Mu sempurna nyata di dalam hidup kami. nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang sudah Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhanku, bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Walau kami berjalan di lembah kegelapan, namun Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kami yakin itu, karena kami yakin Engkau ada di sana berserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Oh Yesusku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Inilah kami Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih karunia, kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh merayakan peristiwa Natal di hari ini, mengingat, mengenang bahwa Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dalam dunia.
Dan saat ini kami bersiap menantikan kedatangan Tuhan yang segera kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Ini hidup kami. Penuhi kami dengan kasih. Penuhi kami dengan sukacita surgawi. Roh Kudus mengalir pada saat di hati kami. Kami akan mendengarkan berita firman, perkataan firman. Biar perkataan firman itu turun memberkati kami. Firman yang kami dengar menjadi iman bagi kami. Firman yang kami dengarkan menjadi kehidupan kami. Firman yang kami dengarkan menjadi tindakan dan perbuatan kami. Firman yang kami dengarkan menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami. Firman yang kami dengarkan menjadi kesembuhan bagi yang sakit, menjadi kelepasan, kebebasan bagi yang terikat, menjadi penghiburan bagi yang bersusah hati dan berduka cita. Roh Kudus bekerjalah saat ini bagi kami. Berikan pengertian di hati setiap kami untuk mengerti, memahami, dan menghidupi firman itu. Pengurapan-Mu telah turun ke atas kami semua. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman, kami siap menerima firman, kami siap menghidupi perkataan firman itu. Di dalam nama Yesus kami menolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan. Roh kegelapan tidak berkuasa, kau pergi kau di dalam nama Yesus. Segala roh pengganggu, tidak mengerti firman Tuhan, kebutaan rohani, pergi kau di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang bekerja, kuasa Tuhan bekerja, pengurapan Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus kami dengarkan firman, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Kurang dengar saya. Selamat Natal bagi kita semua. Masih kurang keras. Selamat Natal bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mendengar firman Tuhan, temanya adalah Natal menumbuhkan sukacita besar. Bisakah lihat kiri kanannya dulu? Jangan lihat saya, lihat kiri kanannya dulu. Beri dia senyum. Mungkin buka sedikit maskernya. Sedikit aja, nggak usah banyak. Loh, kok nggak dilihat? Lihat dulu, baru berikan senyum. Namanya sukacita. Kita ini berada dalam kebahagiaan karena kebahagiaan kita bukan ditentukan apa yang kita miliki di dunia ini. Kebahagiaan kita bukan ditentukan pencapaian-pencapaian dunia ini, tapi kebahagiaan kita datangnya dari sorga. Amin. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu, bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, namun bersukacita, berbahagialah karena namamu ada terdaftar di dalam kerajaan sorga. Siapa namanya terdaftar dalam kerajaan sorga? Angkat tangannya, katakan saya. Yuk cepat, yuk angkat tangannya. Berarti yang belum, nanti daftarkan ya. Oke. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-9. Dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kelahiran Raja Damai, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan.
sebab kuk yang menekannya dan gandaran yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang kedatangan Sang Mesias. Dia katakan tidak selamanya akan ada kesuraman, tidak selamanya ada kesedihan, tidak selamanya kita selalu berduka cita, tidak selamanya kita dirugikan, tidak selamanya kita kehilangan. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada masa-masa kita menangis, ada masa-masa kita tertawa terbahak-bahak, ada masa-masa kita harus berpuasa untuk satu kehendak Tuhan. Ada saatnya kita beria-ia dalam kehendak Tuhan, bergembira dalam kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkata, tidak untuk selamanya kesuraman itu. Saya percaya setiap orang dalam hidup ini mengalami tekanan, karena setiap orang memiliki perjuangan dalam kehidupannya. Dan perjuangan itu adalah bagian daripada kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka untuk itu sebaiknya jemaat Tuhan semua adalah jemaat yang menyukai perjuangan hidupnya. Amin. Dan dikatakan dalam firman ini, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai. Bisakah kita bersorak? Tidak ada yang jawab. Bisakah kita bersorak? Yuk kita katakan haleluya. Bisa? Saya pada hitungan yang ketiga semua kita bersorak, kepalkan tangannya. 1, 2, 3, ya haleluya. Baik lagi kalau disertai dengan tepuk tangan pada akhirnya. Sekali lagi. 1, 2, 3, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersukacita. Tuhan berkata dalam firman ini, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu bagi jarahan. Berarti kalau dikatakan bersorak-sorai waktu panen sedang masa penuaian, maka sebelum panen ada lahan, ada benih yang ditanam di lahan itu dan kemudian dirawat sampai sekian waktu lamanya, maka datanglah masa panen, masa penuaian yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Maka dikatakan lagi seperti sorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kalau kita berbicara jarahan berarti ini peperangan, ini perjuangan. Tidak ada jarahan tanpa sebuah kemenangan dalam peperangan. Jarahan hanya diperoleh orang-orang yang pergi berperang dan memenangkan peperangannya. Kita adalah orang-orang yang berjuang. Kita adalah pribadi-pribadi yang berperang bersama-sama dengan Tuhan. Kita berperang untuk setiap kehidupan kita. Kita berjuang untuk setiap kehidupan kita. Dan kita pastikan kemenangan pasti diberikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemenangan diberikan Tuhan bagi orang yang mau berperang. Tidak ada kemenangan tanpa perang. Tidak ada perluasan wilayah tanpa perang. Tidak ada jarahan tanpa perang. Maka orang yang ingin menjara, orang yang ingin memperluas wilayahnya, wilayah kekuasaannya, wilayah pelayanannya, wilayah bisnisnya buka cabang baru. Pelayanan kita buka tempat-tempat yang baru lagi untuk kita layani. Berarti dibutuhkan apa? Peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, itu dikatakan firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6. Peperangan kita itu peperangan rohani, namun melibatkan fisik kita. Dan kita tahu Yesus sang panglima kita sudah mengalahkan iblis. Mana aminnya? Cuma sedikit. Belum yakin dengan kemenangan Yesus. Yesus sang panglima kita telah memenangkan peperangan. Lebih keras amennya. Mungkin tanpa ini saya lebih besar suaranya dari saudara. Amin.
kalah dengan satu orang. Semangat, sukacita, gairah, jangan tertekan. Daud katakan, kenapa kau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, jiwanya tidak tertekan karena dia menaruh seluruh harapannya ada di dalam Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya di dalam Tuhan katakan saya. Puji Tuhan. Nah saudara, kesusahan datang itu bukan ulah Tuhan. Kesusahan itu datang ulah manusia. Dan dosa adalah sumber daripada kesusahan. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 1 ayat 16, pasal 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Lihat, susah payah waktu mengandung. Nanti teruskan aja baca itu. Kejadian 3, 17, 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Adam susah, Hawa susah. Tadinya keluarga ini keluarga bahagia, tetapi sekarang menjadi keluarga susah. Firman Tuhan mengatakan, susah payahmu akan kubuat sangat banyak kepada Hawa. Dan kepada Adam dia berkata, engkau akan bersusah payah untuk mencari rezekimu. Susah payah. Maka kita ketahui, kesusahan tidak datang dari Tuhan. Mari katakan pada kiri kananmu, Tuhan tidak menghendaki engkau susah. Jangan lurus wajahnya, lihat saudara. Kepada siapa kita bicara, ayo kita lihat. Oke saudara, jadi Tuhan tidak merancang kesusahan kita. Amin. Tuhan tidak pernah merancang malapetaka kita. Tuhan tidak merancangkan duka cita kita. Tuhan tidak pernah merancang kesedihan-kesedihan kita. Tuhan merancangkan sukacita bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Itulah yang Allah rancangkan bagi kita. Maka itu Tuhan berkata begini dalam firman-Nya, karena dia tahu manusia hidup dalam kesusahan. Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Perhatikan baik. Kesusahan sehari cukup sehari. Jangan perpanjang. Jangan tabung kesusahanmu atau deposit kesusahanmu sehingga bunganya tiap bulan kau ambil. Bunga kesusahan tiap bulan dia dapat, bahkan tiap hari. Belum selesai kesusahan yang satu, muncul kesusahan baru, muncul lagi kesusahan baru, muncul lagi kesusahan baru. Apakah Allah merancang manusia untuk susah? No. Allah merancang kita untuk bersukacita. Amin. Haleluya. Allah merancang kita untuk bersukacita. Amin. Apakah saudara kaget karena kerasnya suara saya? Pak pendeta ini kok marah-marah ya? Yuk kita pulang. Tunggu duluan aku nanti. Oke. Hati manusia setelah jatuh dalam dosa. Ada firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka hati manusia penuh dengan kejahatan. Nah ini yang buat repot ini. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lihat kenapa orang berperkara? Karena hatinya jahat. Kenapa orang merampas, mencuri, merampok? Karena hatinya jahat. Kalau hatinya tidak jahat, dia tidak akan lakukan itu. Lalu orang mulai bersengketa, mulai berkelahi, mulai bertengkar. Dari mana datangnya? Hati. Yakobus 4 ayat 1. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kita merasa punya hak, maka kita pertahankan hak kita. Orang lain ingin merampas hak kita. Kalau ada orang yang demikian, mari kita lakukan firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 7. Ayo kita pilih lebih baik dirugikan. Lebih baik rugi daripada damai sejahtera hilang, daripada sukacita ilahi hilang. Apa yang hilang bisa digantikan Tuhan, apa yang diambil orang bisa dikembalikan Tuhan. Amin.
Haleluya. Kalau karena uang di dompet kita, orang maksa kita untuk berikan kepadanya, berikanlah. Kalau orang maksa kita untuk mengambil harta kita, kalau memang itu diinginkannya dan memaksa kita, bahkan mendesak kita, silahkan berikan. Itu lebih baik. Kenapa? Damai sejahtera tidak dijamin oleh harta benda. Damai sejahtera tidak dijamin oleh uang. Oh, sukacita besar itu tidak dijamin oleh kepemilikan, pencapaian dunia ini. Damai sejahtera kita dijamin oleh firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Damai sejahtera, sukacita besar ini dimulai dari mana? Penebusan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Yesus datang menebus kita. Penebusan, keselamatan. Biarlah bergirang, Mazmur 70 ayat 4. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya bagi kita. Jadi sukacita tidak datang dari apapun yang bisa kita capai di dunia ini. Dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Sukacita kita itu dijamin oleh kerajaan surga. Amin. Haleluya. Semua pernah kita kehilangan? Amin. Berarti banyak di antara kita yang belum pernah kehilangan. Pernah kehilangan? Pernah kehilangan dompet? Bagi yang pernah kehilangan dompet, itu orang teledor. Pernah kehilangan uang? Pernah. Piye rasane? Mangkel, Pak. Pas mau bayar duitnya rono. Wah, malu kita. Pernah kehilangan harta benda? Pernah? Mesti pernah dong. Supaya tahu rasanya sukacita dalam Tuhan. Bahwa ketika harta itu diambil daripadamu, kau tetap bisa berkata, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Kita bisa bersukacita. Ketika hal-hal yang termahal yang kita miliki diambil daripada kita, kita masih bisa berkata seperti nyanyian tadi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita bisa bersyukur. Walau kita mengalami kerugian, masih bisa berkata, terima kasih Tuhan. Di sini tentu banyak anak-anak Tuhan yang punya bisnis dan usaha. Pernah rugi? Panton pernah rugi, Pak? Pernah ya? Dan orang gak pernah menginginkan kerugian. Tapi kalau kerugian itu datang karena kehendak Allah untuk menguji hati kita, menguji kesetiaan kita, Tuhan ingin tahu isi hati kita, Tuhan ingin tahu apa yang keluar dari mulut kita ketika kita rugi. Bisa jadi Tuhan izinkan. Tuhan ingin mendengar apa ocehan kita. Atau saudara bersungut-sungut ketika rugi, bajigur. Bajigur masih enak, saudara. Tapi kalau sampai bajing ani itu gak enak tuh, saudara. Ya. Nah, lihat Habakuk pasal 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ayat 17. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba dikatakan terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun usaha bisnis apa segala macam bisa merugi, tapi apa yang keluar dari mulut kita? Kau ku sembah, kau ku sembah. Itu bisnis yang di Jalan Kaliurang tutup. Laporan lagi bisnis yang di Jalan Magelang tutup.
Kau ku sembah. Belum selesai nyanyi, laporan lagi. Bisnis yang di Jawa Timur bangkrut. Kita terus menyembah Tuhan. Bukankah itu peristiwa yang dialami Ayub? Kehilangan harta bendanya, kehilangan anaknya dalam 1 hari. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan Alkitab berkata, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Tuhan ingin tahu, apakah sukacitamu masih ditentukan oleh dunia? Maka Tuhan izinkan kehilangan-kehilangan terjadi. Tuhan izinkan penindasan datang. Tuhan izinkan orang-orang merampas hak kita. No problem. Dengar baik, orang yang tinggal dalam Tuhan, hidupnya tidak ditentukan oleh harta benda, tapi hidupnya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang gak setuju, diam aja. Nah, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, kebahagiaan datang dari mana? Dari memperhatikan firman. 40 menit waktu saya, Pak, ya. Oke. Yesaya 48 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunan-Mu akan seperti pasir, dan anak cucu-Mu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Amin. Percayakah saudara, sebenarnya Tuhan lebih nyata dari semua rasa sakit dan penderitaan kita. Orang beriman harus bisa itu. Tuhan, engkau lebih nyata dari semua kehilangan yang kualami, dari semua kerugian yang kualami. Engkau lebih nyata. Tuhan harus lebih nyata dalam hidup kita dari semua perkara-perkara yang terjadi dalam dunia ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sukacita itu dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana sukacita itu datang? Tadi perhatikan firman Tuhan. Dan kebenaran firman adalah benih untuk sukacita kita. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Orang yang damai dan sejahtera pasti tersenyum. Orang yang damai dan sejahtera pasti bersukacita. Jadi dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Orang yang hidup tidak benar, mungkin dia punya kuasa, punya power, bahkan dia mungkin punya banyak hal, tapi damai sejahtera belum tentu dia punya. Bisa jadi sepanjang tidurnya, sepanjang jalannya, sepanjang hidupnya, dia harus makan obat tidur. Kenapa? Tidak pernah mengalami ketenangan dalam hidupnya. Saya menemukan orang-orang yang tidak bisa tidur, gelisah hatinya, susah hatinya. Satu hari saya bertemu dengan seorang pengacara. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, doakan saya. Saya ini selalu dikejar-kejar sesuatu. Saya nggak tahu apa yang mengejarnya. Saya tidur nggak nyaman, makan nggak enak. Aku udah periksa dokter, aku udah kemana-mana. Dokter katakan nggak ada penyakitku. Lalu saya katakan, you buat dosa. Langsung dia kaget. Apa dosamu? Akui di hadapan Tuhan. Lalu saudara, 3 hari kemudian kami ketemu lagi. Dia berkata, Pak, aku terlalu banyak meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang lurus. Karena dia seorang pengacara. Tobat. Jadi berkata, aku akan berhenti jadi pengacara. Saya katakan pada dia, jangan berhenti. Jadi pengacara, tapi lakukan kebenaran. Amin. Amin. Iya. Sukacita tadi itu datang dari perbuatan Tuhan. Karena Tuhan yang menimbulkan sukacita dan sorak-sorai di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita saudaraku dalam hidup ini melakukan kebenaran, maka dijamin sukacita pasti ada dalam hidup kita. Mazmur 126 ayat 3-6. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan memenuhi dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tadi kalau kita berkata saudara, sukacita itu seperti pada musim menuai. Maka ada orang-orang yang sebelum dia menuai, mengolah lahan pertaniannya, mengolah lahannya, kemudian mulai menabur benihnya dengan mencucurkan air mata. Berapa banyak ibu gembala mencucurkan air mata? Pada saat gembala mencucurkan air mata untuk pelayanan ini, membela pelayanan ini di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan diam? No. Satu hari, apa yang kau tabur selama ini akan kau tuai. Amin. Amin. Tuhan itu adil. Tuhan berkata, menabur angin menuai puting beliung loh saudara. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Maka jangan pernah menabur yang jahat, taburlah kebaikan. Walau orang berbuat jahat, walau orang merancangkan kejahatan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa bersuka cita. Gak ada untungnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak ada untungnya, gak ada. Yang beruntung itu adalah membalas yang jahat dengan kebaikan. Maka kita bisa bersuka cita dan berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersuka cita. Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan sendiri. Kebahagiaan kita tidak datang dari dunia. Kebahagiaan kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maka kita pegang firman Tuhan. Kita percayai firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menggenapi janjinya untuk setiap kita. Amin. 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 Banyak memang perkara yang tidak dapat kita pahami dalam hidup ini. Namun kita mari tetap percaya Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Biar sukacita Natal ini mengalir memenuhi hidup kita. Sukacita besar bukan karena kita memiliki apapun di dunia ini, namun karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam kerajaan sorga. Sukacita kita bukan karena apapun di dunia, tapi sukacita karena apa yang di sorga. Maka ketika sesuatu sedang terjadi dalam hidup kita, ingatlah engkau punya tempat di sorga. Bahkan mungkin sampai semua hak kita diambil, kita gak punya apa-apa lagi di dunia ini. Itu tujuannya apa? Supaya kita jangan cinta dunia ini. Ya, saudara, apakah saudara ingin lebih lama lagi di dunia ini? Kalau saya tidak, saya ingin pulang. Tapi bukan saya yang menentukan waktu saya, Dia yang menentukan waktunya. Bagi yang saya lakukan selama di dunia, layani Tuhan. Hidup mati melayani Tuhan. Selama hidup muliakan Tuhan. Bahkan ketika kita mati juga muliakan Tuhan. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus katakan, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Ini sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh dunia. Why? Karena dunia tidak mengerti perkara roh. Karena dunia hanya berpikir dunia inilah kebahagiaannya. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Yang sesungguhnya tempat kita ada di sorga, menantikan kita. Maka jangan persinggahan ini mengganggu sukacita surgawi kita. Jangan dunia ini menghilangkan fokus sukacita kita kepada sorga. Selama di dunia berbuat, berkarya, bekerja, bahkan berperang secara rohani. Tapi saudara, jangan lupa kita hanya sementara di dunia ini. Maka jangan jadi penikmat dunia. Saya tidak menjadi penikmat dunia. Ada begitu banyak hal yang dulu saya sukai, saya senangi, saya gemari. Sekarang sama sekali tidak kepingin. Why? Karena Tuhan membuat saya tidak jatuh cinta pada dunia. Tuhan membuat hati saya jatuh cinta padanya. Kiranya kita semua jatuh cinta pada Tuhan, bukan pada dunia ini. Amin. Sering nyanyikan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya
tinggal kekal. Semua akan kita tinggalkan. Maka jangan cintai dunia ini, cintai Tuhan, ini kebahagiaan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada sebab anugerah Tuhan. Kita ada oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kepada kami sukacita Natal hari ini. Kau berkata sukacita kami tidak ditentukan oleh perkara dunia ini. Apapun boleh diambil daripada kami. Yang kami percaya surga tidak akan hilang dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat kedua tangan kita katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu. Hati kami dengan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu apa yang Kau berikan tidak sama dengan apa yang diberikan dunia kepada kami. Dunia bisa memberikan kepada kami harta benda, uang, kekayaan, jabatan dan kedudukan, bahkan ketenaran. Namun Tuhan memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh selamat yang ada di dalam Yesus bagi kami. Kiranya keselamatan itu kami mengerti
jauh lebih berharga daripada apapun yang di dunia ini. Karena masa hidup kami 70 tahun, jikalau kami kuat 80 tahun. Tuhan, biarlah semasa kami hidup, kami tidak lebih cinta kepada dunia ini. Kami cinta kepada Tuhan. Menaruh hati kami, menaruh seluruh pengharapan kami, iman kami, dan mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau Tuhan izinkan terjadi pada kami kerugian, kehilangan, bahkan mungkin kebangkrutan, biar dalam semua itu nama Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Dan biarlah kata-kata yang keluar dari hati kami adalah kata-kata pujian, pengagungan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu ada waktu kami kehilangan, ada waktu kami dirugikan. Namun ada waktu apa yang hilang daripada kami dikembalikan. Apa yang sudah diambil musuh dibawa kembali kepada kami. Bahkan dikembalikan dalam berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah firman ini turun ke atas setiap kami. Dan firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk tetap tinggal dalam sukacita yang besar. Di dalam nama Yesus, mengalirlah roh sukacita dari Tuhan atas kami. Mengalirlah roh sukacita ilahi di atas kami. Bahkan sukacita surgawi turun memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah kami tetap bersukacita dalam segala apapun yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hiburkan umat-Mu yang bersusah hati. Mungkin ada mereka yang berduka cita, hiburkan mereka oleh Roh Kudus-Mu. Bahkan mungkin mereka ada yang mengalami kehilangan-kehilangan di bulan-bulan ini, di tahun-tahun ini. Tuhan, hiburkan mereka. Kami sungguh percaya Engkau sanggup mengembalikan apa yang selama ini hilang, dan Engkau melipat gandakannya ke atas mereka. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara umat-Mu yang sekian lama sudah berdoa untuk satu perkara, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Oh, mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak kehilangan iman mereka. Tepat pada waktunya Engkau akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta kepadamu di dalam nama Yesus. Sehingga penuhlah sukacita mereka, karena Engkau Bapa yang penuh kasih yang mendengarkan doa-doa umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara umat-Mu yang sakit pada saat ini, sakit jasmaninya, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamahlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kuasa bilur-bilur-Mu, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus. Biar setiap yang sakit menerima kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dan kami menghari setiap penyakit, setiap kelemahan beranjak pergi ke dalam nama Yesus. Tidak ada bagian atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu di dalam tangan-Mu. Biar Kau membawa gereja-Mu ini maju di dalam Engkau, menggenapi amanat agung-Mu, menyelesaikan panggilan-Mu di dalam pelayanan gereja ini. Di dalam nama Yesus, semua umat-Mu, semua hamba-hamba-Mu, ibu gembala, staf gembala, bahkan semua penatua, mereka bekerja sama mendukung pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami sungguh percaya ada banyak jiwa yang akan dimenangkan, diselamatkan melalui pelayanan gereja-Mu ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jadikan gereja-Mu ini menjadi pembawa sukacita besar bagi kehidupan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kita akan saksikan sebuah tayangan berikut ini. Sami
Weh, jan, corona marai pusing. Ya rano corona ini, aku nggak keluar dari perusahaanku. Wis toh. Wis apa toh? Ya wis nggak usah dipikir gitu loh Pak. Gusti ki ora sare. Pasti besok Bapak dikasih pekerjaan baru, tempat lahan baru. Loh. Pak, sakjane iki aku arep cerita sama Bapak, tapi Cerita apa? ya wis lah. Kasih tau ning Pak. Walah bu, apalane kok meh cerita Rasido. Ya ngene iki wong wedok ki. Nek arep cerita tapi kok ya ora penak Pak atine. Ayo kuwi. Pak, sakjane kuwi gase iki lagi entek lho Pak. Terus berase kuwi gari 5 kilo. Paling ya pol tekan 3 dina ya Pak. Ning kok ya ana-ana wae ya Pak ya. Maksudnya ono wae iki piye to, Bu? Kuwi lho. Atase bapak kuwi wis ora entuk kerjaan, nggak dapat masukan. Terus kok dilalah Pak entuk dum-duman saka Pak RT lho Pak wingi kuwi. Terus iki mengko meneh jarene Bu Rohimah lho Pak. Kae engko arep ngedum meneh entuk sembako saka kantore dikon ngedum. Nggawa beras. Terus karo sabun colek barang Pak. Oh, Imah ki sing omahe wetan kae. Nggih, leres. Oh. Ya ngono kuwi dalane Gusti Yesus. Kaya lagi pisan iki wae entuk mujizat, Bu. Ah, ya wis Pak, ora sida crita wis ah. Bu. Tolong jebuk kacamataku. Oh iya nggih, dilit. Kondisi keluaran. Oh, Mas Ipung. Mari masuk, Mas. Masuk, Mas. Apa Pak? Ini ada bantuan dari KMDM. Oh, gitu. J. Pak ya Pak, ini langsungan saja. Hati-hati Pak, berat. Oh iya, terima kasih Mas ya. Ada telurnya takut. Oke, J. Terima kasih, matur nuwun. Yo, J, makasih Mas. Wow, iki jenenge mujizat. Wis kene ben Bune ngerti nek iki mujizat juga, wis. Heran aku dengan 2020 ini. Corona di mana-mana. Suamiku jadi kena PHK. Jangankan pesangon, gaji pun gak dapat. Apa toh Bu, kok belum tidur?
Nggak apa-apa kok, Pak. Ini udah bulan November. Biasanya jam segini masih di gereja. Rapat lah, nyiapin Natal lah. Bentar lagi Natalan ya. Saking mumet mikirin duit, kok lali kalau sebulan lagi Natalan. Tahun lalu sibuk banget di gereja. Acaranya meriah sekali. Natal versi Corona tuh gimana ya rasanya? Pasti sedih banget. Gak boleh rame-rame di gereja, gak ada rapat-rapatan, gak ada mumet-mumetan siap-siap buat Natal. Kok ya kepikiran terus ya? Ya ampun, ngantuk pol, Jan. Gara-gara semalam mikirin Natalan tahun lalu, jadi nggak iso tidur. Ya ampun, apik pol Natalan tahun kemarin. Ya ampun, senang sekali. Keinget Natal tahun lalu, ya ampun. Apa ya iso corona ngene iki kok ngrayake Natalan. Padahal vaksin ya urung ana. Iso ora ya ngrayake Natal tahun iki. Iya sayang. Kita jadi ke tempat Eyang kan, Mah? Iya dong. Oh, Ade mau ke tempat Eyang ya? Wah, senang dong, Dek, main tempat Eyang. Iya dong. Iya Pak, kita mau ke tempat orang tua saya. Oh, iya Bu. Pak, aku tuh bingung ya. Aku juga tak nanti gimana caranya bilang ke bapak ibu. Kira-kira mereka mau nggak ya nerima kita lagi? Stop Mah, nggak usah khawatir, Tuhan pasti tolong. Tapi nanti yang cerita papa ya, aku nggak mau, aku takut dan aku takut nangis juga. Oke. Nah itu Jess, rumahnya udah dekat, udah mau sampai. Iya. Yang kanan ini ya Bu ya? Iya Pak, betul. Oke. Oke Pak, nanti pembayaran sudah langsung non tunai ya? Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dadah Kung. Iya. Oke, sampai. Terima kasih. Sama-sama. Selamat berlibur ya Dek ya. Lewat mana ya? Pintunya, keluarga, Jess? Yuk.
Assalamualaikum. Lah. Waduh. Kamu baru datang kok? Kakung, Jess nginep rumah Kakung ya. Boleh. Bu, iki lho putune teko. Sik, Pak. Sik. Oh, kamu punya mobil ya? Iya, Berapa nih? 3. 3. Waduh, bagus ya. Ini apa mereknya? Camaro. Camaro. Waduh, juga sama ini. Ini juga sama ya? Iya. Sama. Terus waduh. Aduh, panggil mama. Mama, Iya. tolong ambilin hiasan pohon Natal. Siap, Jess. Bentar ya. Ya. Oke, ayo kita hias pohon Natal ya. Ya. Oke. Ini kita hias Oh, ini datang. Waduh. Wih, keren nih. Yuk kita hias yuk. Yuk kita pasang ini, pasang. Yuk pasang sana. Tuh yang ini. Yes, ini Di paling atas itu. cantik sekali. Nah, bisa enggak? Coba sini Kakung, bantu sini bantu sini. Oh, sini ya. Aduh, jatuh. Aduh, jatuh. Sini. Bisa ya, aduh. Ini Pak, Nggak aduh, Pak. bisa. Coba ulang lagi sini. Yang bagus loh. Ini. Iya dong. Kan Jess ya yang pasang ya, Jess? Iya. Nah. Belum. Udah? Belum. Tuh, lama ini. Gimana ya? Nah, gitu. Oh, nggak bisa ya. Ini aja dulu. Ini aja dulu. Dah, kita itu. Yuk, yang lainnya. Sini. Mau yang apa? Warna apa? Sini. Dok, Le, kalian tuh sebenarnya ada apa? Sudah seminggu ini kok ya juga nggak cerita-cerita. Ada apa? Sebenarnya bukannya nggak mau cerita, Bu. Tapi cuman nggak nyampe gitu loh kalau misalnya mau cerita. Ya wes. Ben, coba kamu yang cerita, ada apa sebenarnya? Jadi gini Bu, usaha kami bangkrut. Banyak karyawan yang harus kami PHK. Dan ada banyak tanggungan yang kami harus bayarkan kepada bank
sehingga kami harus menjual beberapa aset kami seperti rumah, seperti mobil. Tapi kami janji Pak, selepas ekonomi kita membaik, kita akan cari kontrakan untuk sementara waktu kita bisa tinggal di sana, Pak. Baik-baik, kalian di sini aja dulu sampai nunggu corona usai. Bapak pun juga kena PHK. Karena kondisi seperti ini kita tidak ada yang tahu. Padahal Bapak sudah bekerja puluhan tahun di sana. Sudah, nggak usah cerita yang ngenes-ngenes, nggak usah cerita yang susah-susah. Kita harus ingat, Tuhan kita Yesus itu luar biasa. Dia nggak tidur, ora sare. Pasti Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kita, keuangan kita. Bukannya kita lihat tarian kita baru ada suasana seperti ini, bisa makan setiap hari, bukannya itu pun mujizat buat keluarga kita. Ya kan? Oke, makasih ya Pak, makasih ya Bu. Makasih ya Pak. Ya. Ya, nggak usah susah, tetap semangat ya. Ternyata di balik pandemi ini aku baru tahu maksud Tuhan apa untuk keluargaku. Aku bisa lebih melayani keluargaku. Aku bisa berkumpul dengan suami, anak, dan cucuku. Walaupun sebenarnya beban yang kami tanggung berat, tapi yang pasti berkat Tuhan Yesus jauh dan jauh lebih besar dan lebih besar lagi. Demikian penilaian bahwa Natal ini adalah kita yakin bahwa Tuhan datang untuk membawa sukacita bagi kita. Amin. Ada amin. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama.
namun sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia datang untuk kami, menderita bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. katakan, yaitu firman, Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia datang untuk kami, menderita bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. yaitu firman Allah, Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. yaitu firman Allah, Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. yaitu firman Allah, Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. sekali lagi katakan, Dia Raja di atas segala raja. haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh mengikuti acara Natal kita pada tahun ini. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita sama-sama perhatikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Junjungan Sihaan yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman yang sungguh membuat kami lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih. Bapak Ibu, pada saat ini saya sampaikan bahwa rangkaian Natal yang sudah kemarin kita lakukan, Natal tiap-tiap wadah telah dilaksanakan dengan lancar, puji Tuhan, dan masih ada beberapa acara yang akan saya sampaikan, yaitu bahwa untuk Natal di Cabang Tugu besok pada tanggal 27 hari Minggu sore jam 16:15 dan ini memang harus mendaftar ya, dan sepertinya tinggal sudah ditutup ya Pak Iwan, terima kasih informasinya dari belakang. Jadi sudah terpenuhi karena terkait gedung yang tidak terlalu besar. Ya, puji Tuhan, dan saya kira sudah masing-masing menyesuaikan, sudah mendapatkan berkat Natal dari baik itu di tiap wadah-wadah ataupun di Natal kita pagi hari ini. Dan acara berikut yaitu
tanggal 31 Desember kita akan ada doa tutup tahun. Karena banyak jemaat Tuhan yang merindukan acara ini tetap dilangsungkan, tadinya hanya sekitar di bawah 100 orang, sehingga waktu itu kami akan menggunakan gedung SAP. Namun ternyata banyak jemaat Tuhan yang merindukan acara doa ini, sehingga kapasitasnya harus di tempat ini. Dibuka pendaftaran kepada Bapak Ibu saudara sekalian, nomor telepon sekretariat ya, atau dihubungi sekretariat gereja. Yaitu besok tanggal 31 jam 6 sore di tempat ini ada doa dan kesaksian untuk doa tahun depan. Lalu besok paginya tanggal 1 Januari kita juga akan adakan ibadah tahun baru. Jam 7 pagi tanggal 1 di tempat ini. Ada 2 kali ibadah, karena ternyata banyak jemaat Tuhan yang masih belum terdaftar, tapi ada kerinduan untuk datang. Jadi pendaftaran yang ibadah pertama, 300 jemaat pertama sudah penuh, lalu dilanjutkan ibadah yang kedua, jam 9 pagi, itu untuk ibadah yang kedua, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk mendaftarkan di sana. Nah, itu beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Lalu tetap ada ibadah online di setiap hari Minggu pagi jam 6, bahkan acara ini juga nanti akan segera ditayangkan 1 jam setelah acara ini selesai ya. Lalu juga ada doa online di hari Sabtu jam 7 malam. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah selama ini membantu di bidang persembahan dan persepuluhan, kami atas nama Ibu Gembala Senior, Bapak Gembala Mustarif dan seluruh pengurus mengucapkan banyak terima kasih ya, sehingga ini semua oleh kasih Tuhan pelayanan kita masih bisa jalan dengan baik. Lalu bisa dilanjut masih ke nomor yang sama atas nama New Jong Bi, nomornya rekening BCA 0374 340 723, atau langsung setiap minggu pagi jam 9 sampai jam 12 di SAP. Akan ada hamba Tuhan dan petugas di sana yang akan menerima dan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita nanti acara keluar, nanti dari panitia dari gereja juga menyediakan bingkisan Natal, bisa nanti diterimakan satu persatu. Nah, untuk tata cara keluar supaya tidak berkerumun akan diatur sebagai berikut. Jadi untuk sebelah kiri saya ini ya, ada 1, 2, 3, 4 ini baris ya. Nanti lewatnya sana ya. Lalu yang belakangnya sebagian lewat pintu yang sana, samping juga. Yang belakang nanti bisa lewat pintu depan ya. Jadi ini biar tidak terlalu berkerumun, nanti 5 lah dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, terus seterusnya 6, 7, 8, 9, 10 lewat sana. Demikian juga yang ada di sini ya. Nah, tentunya yang ada di sayap kanan kiri nanti bisa keluar terlebih dahulu, langsung saja keluar. Tapi jangan lupa untuk menerima bingkisan dulu ya. Itu pengumumannya, nanti akan dilanjut dengan doa berkat terlebih dahulu sebelum kita nanti akan sama-sama pulang. Saya kira tidak ada beban tambahan, tetap semangat, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Demikian nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musarif Haryawan. Kami serahkan, mungkin ada satu pujian yang disampaikan. Mari kita bangkit berdiri semua.
siang hari ini kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu. Telah dimotivasi Tuhan bahwa Engkau datang untuk menebus dosa kami. Dan Engkau menyediakan sukacita yang besar, yang melimpah di dalam diri kami sekalian. Dan kami Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami, kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan Engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan Engkau. Sehingga Engkau dapat berkata, Tuhanlah penolongku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini yang akan kami alami. Termasuk memasuki tahun yang akan datang yang tinggal berapa hari. Kami tidak tahu apa di hadapan kami. Tapi kami tahu yang di samping kami memimpin langkah hidup kami adalah Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya kami serahkan diri kami sekalian, anak-anak-Mu. Biar Tuhan berkat kasih kemurahan-Mu menyertai kami senantiasa. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Junjungan Siahaan yang telah Kau pakai. Engkau memberkati dia Tuhan, kapanpun, dimanapun dia berada. Dalam pelayanan dimanapun juga, Engkau menyertai dan memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan mari Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu, tumpangkanlah atas diri kami satu persatu, alirkan berkat dan muat baru-Mu, supaya sebentar kami boleh pulang dengan bawa berkat kekuatan dari Engkau. Dan saudara-saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus memberkati.